Halo, salam komunikasi bisnis dari Dr. Hendra. Kita mulai pelajaran hari ini, mata kuliah komunikasi bisnis dimulai dengan topik succeeding in business communication ya. Baik, kita mulai aja. Baik, apa sih manfaat dari komunikasi yang baik? Komunikasi yang baik itu akan membantu perusahaan dan juga orang-orang di dalamnya untuk mencapai tujuan mereka. Orang-orang akan melakukan pencatatan ya untuk rekaman dan juga bisa menyampaikan data-data yang cukup kompleks dan juga untuk membuat hal-hal menjadikan mereka mudah bagi pembacanya. Komunikasi yang bagus itu manfaatnya juga bisa menghemat biaya, menghemat uang, dan juga menyampaikan pesan-pesan mereka lebih efektif ya. Ya. Lalu mengapa kita ini semua perlu untuk bisa berkomunikasi dengan baik? Jadi ada 3 tujuan dasar dari komunikasi bisnis dan administrasi ya. Yang pertama adalah inform, memberitahu ya. Yang kedua adalah untuk minta bantuan, meminta ataupun membujuk rayu. Yang ketiga adalah supaya membangun citra yang baik ya. Nah, kebanyakan pesan ini lebih dari satu tujuan, yaitu bisa inform bersama persuade atau inform bersama persuade dan goodwill bersama-sama ya. Lalu kemampuan dari penulisan dan berbicara dengan baik menjadi sangat penting. Seiring dengan waktu Anda misalnya berkarir ya, naik karirnya, sangat penting sekali. Apa sih biaya yang dari komunikasi? Komunikasi itu ada biayanya, ada ya. Jadi umumnya itu biaya dalam komunikasi itu termasuk ya waktu penulisan. Sadarkah kita waktu penulisan tersebut cukup lama ya biasanya? Dokumen cycling, ketika dokumen tersebut mau di-review ulang dan mau di-cycling ya, itu juga sama. Printing termasuk ya. Mailing, pengiriman surat. Sekarang ini cukup mudah ya, pakai email aja. And electronic storage of copies. Dan juga sadarkah kita bahwa kopian-kopian seluruh data kita misalnya di handphone itu sudah cukup padat ya, sama dengan di laptop dan sebagainya. Jadi storage tersebut cukup banyak ya. Itulah cost of communication ya. Writing time, document cycling, printing, mailing, electronic storage. Yang keempat, apa sih dampak dari komunikasi yang buruk ya? Komunikasi yang buruk tersebut sudah dikomunikasikan itu bisa menghabiskan waktu doang, sia-sia. Yang kedua adalah selain waktu yang habis, usaha juga sia-sia. Yang ketiga adalah komunikasi yang buruk tersebut bisa menghancurkan citra baik ya, apa yang ada di benak orang lain terhadap kita atau organisasi. Yang kelima, apa sih syarat-syarat dasar untuk pesan-pesan yang efektif? Nah, pesan efektif untuk bisnis dalam penulisan ya ada 5 syaratnya. Pertama, jelas, lengkap, benar, menghemat waktu, dan membangun citra yang baik. Seperti slide ini, saya ringkas-ringkas aja dan semuanya padat. Setuju? Ya. Yang keenam, apa fungsi dari persetujuan? Konvensi itu adalah biasanya semacam rapat besar, tapi di sini adalah persetujuan. Peran konvensi itu dalam komunikasi bisnis apa ya? Nah, dalam komunikasi bisnis yang biasanya itu punya perjanjian ya. Perusahaan juga punya perjanjian sendiri. Jadi seorang komunikator bisnis itu perlu tahu bagaimana cara menyesuaikan dengan kebiasaan yang sudah ada. Konvensi itu juga bisa kebiasaan ya. Supaya menyesuaikan diri dengan audiens kita. Audiens itu orang mendengarkan yang membaca dari segi konteks dan segi tujuan juga. Ya. Baik. Yang ketujuh, bagaimana cara memberikan solusi atas masalah dalam komunikasi bisnis. Nah, dalam masalah komunikasi bisnis, kita perlu mengevaluasi dokumen secara spesifik. Kita perlu tahu interaksi antara penulis, pembaca, tujuan dari pesan, dan konteksnya, isinya. Jadi, tidak ada satupun kumpulan kata yang akan berjalan untuk semua pembaca di seluruh situasi. Jadi perlu disesuaikan.
Selain itu, bagaimana cara memberikan solusi terhadap masalah-masalah komunikasi bisnis adalah kita perlu memahami situasi komunikasi bisnis. Kita perlu menanyakan pertanyaan berikut nih. Siapa sih yang akan terkena dampaknya? Untuk siapa? Yang kedua adalah, should you send the message? Perlukah Anda mengirimkan pesan tersebut? Ketiga, salurannya apa yang akan Anda pakai? Mau langsung, tidak langsung? Mau pakai email? Pesannya dari mana? Dan what should you say? Apa yang Anda harusnya katakan? Dan yang terakhir, cara Anda mengatakannya. Itu penting banget. Dan untuk mendapatkan solusi atas masalah-masalah dalam komunikasi bisnis, itu perlu sekali proses yang akan membantu Anda dalam membentukkan pesan-pesan efektif. Untuk membentuk pesan efektif, ada beberapa poin yang harus dilakukan. 7 poin. Yang pertama adalah, kita perlu mendapatkan pengetahuan, data-data, dan langsung menyimpulkan, membentuk satu solusi. Ya, pilihan-pilihannya apa aja. Yang kedua, menjawab analisis dalam pertanyaan gambar 1.4, nanti saya akan tunjukkan. Yang ketiga, menyusun ulang informasinya supaya cocok nggak dengan pemirsanya, tujuan dan konteksnya. Yang keempat, buatlah dokumen Anda secara visual itu menarik. Ya. Kelima, coba revisi. Ya. Tulisan Anda yang awal itu, namanya draft, tulisan awal, supaya menciptakan sebuah gaya yang positif, dan penuh profesionalisme dan juga sedikit friendly, ya, bersahabat. Yang keenam, revisi draft Anda dalam bahasa yang standar. Kalau bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, ya. Double check lagi nama-nama orang dan juga angka-angkanya. Yang ketujuh, use the response you get from the planned future message. Pakai respon atau jawaban yang mereka beri kepada kita untuk merencanakan pesan yang berikutnya. Nah, saya akan mulai membahas mengenai question analysis, ya. Oke. Cara memberikan solusi atas masalah miskomunikasi itu adalah salah satunya adalah menjawab pertanyaan analisis ini. Oke. Pertanyaan analisis apa aja? Yang pertama adalah, siapa audiens Anda? Penting banget. Karena untuk anak-anak dan untuk wanita yang berusaha punya anak itu beda audiensnya. Setuju? Ya. Yang kedua, apa tujuan dari komunikasi Anda? Ingat, tujuan dasarnya ada 3, bisa lebih dari 1. Bisa menginformasikan, bisa bujuk rayu, atau request, ya, meminta bantuan. Atau yang ketiga adalah, ketiga apa? Ayo, coba jawab di pesan-pesan ini. Oke. Nah, yang ketiga adalah informasi apa yang harus Anda masukkan. Yang keempat, bagaimana Anda bisa membangun, ya, dukungan terhadap posisi Anda. Alasan apa atau manfaat apa yang akan audiens Anda merasa yakin pada Anda. Ya. Yang terakhir adalah aspek situasi apa yang mungkin masih relevan. Itu saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih, ya. Salam komunikasi bisnis.